Dua pencuri motor ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Isorejo, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin dini hari. Tersangka bernama Jumadi, warga perantauan dari Palembang, dan Azwar, warga Negara Batin, Waikanan. Siapa namanya? Ada di sana. Keduanya ditangkap tanpa melawan dan langsung digelandang ke Mapolsek Negara Batin. Jumadi dan Azwar ditangkap karena mencuri motor di salah satu teras rumah warga Desa Purwanegara, Waikanan pada 12 Februari 2023. Motor curian itu kemudian dijual ke penadah dengan harga 2 juta rupiah. Tersangka Jumadi berdalih nekat mencuri karena terdesak biaya pengobatan ibunya. Iya, sekali lewat gitu karena lagi kerja seset, Bang. Motor apa? Motor repo, Bang. Di mana tempatnya? Di Tebuan, Bang. Kenapa niat mencuri? Karena ibu sakit, Bang, kemarin itu, Bang. Saya mau minjem duit kan baru kerja nggak enak. Dijual kemana? Dijual daerah Bunga Bayang kata dia, Bang. Berapa laku? 2 juta. Uangnya untuk apa? Yang 4,5 saya kirimin ke rumah, Bang. Jumadi adalah seorang residivis kambuhan yang pernah dipenjara pada 2019 lalu karena mencuri motor. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Waikanan. Bedi Adriansyah, pria 25 tahun, warga Kalianda, Lampung Selatan ini untuk sementara tidak bisa berjalan sendiri karena kakinya ditembak polisi yang menangkapnya. Bedi berjalan dari ruang tahanan menuju ruang penyidikan Mapolres Lampung Selatan harus menggunakan kursi roda. Bedi Adriansyah ditangkap karena mencuri motor yang diparkir di teras rumah Parjiman, warga Sidomulyo, Lampung Selatan pada Rabu pekan lalu. Pencurian itu terpergok korban yang langsung mengejarnya. Dalam pengejaran itu, korban menabrak motornya yang dikemudikan Bedi hingga terjatuh. Bedi akhirnya bisa kabur setelah menganiaya Parjiman dengan golok. Berapa orang? Berdua, Pak. Katanya berempat. Enggak, Pak, berdua, Pak. Terus kamu apain itu yang punya motor itu? Itu sempat berantem dulu, Pak. Berantem? Iya, Pak, di penguasa, Pak. Berantem di masa? Iya, Pak, di penguasa kita, Pak. Terus lari kamu? Iya, Pak. Belum waktu 1x24 jam kita sudah mengidentifikasi pelaku. Akhirnya kita temukan pelaku ada di wilayah Kalianda. Akhirnya kami tangkap karena waktu kami tangkap melakukan perlawanan aktif. Akhirnya kami lakukan tindakan tegas terukur. Bedi Adriansyah mencuri motor dibantu seorang temannya yang kini masih buron. Motor korban dan senjata tajam milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Lampung. Tak hanya ombak tinggi dan angin kencang, menurut nelayan kini juga sering terjadi badai besar di tengah laut yang dapat mencelakakan perahu nelayan. Sebagian nelayan di dermaga Ujung Bom, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang berperahu kecil kini memilih libur melaut. Perahu mereka tak mampu menaklukkan cuaca ekstrim di tengah laut. Nelayan berperahu besar tetap melaut, namun tujuannya ke perairan Lampung Timur. Menurut nelayan, di sana ikan masih banyak. Namun perjalanan laut dari Bandar Lampung menuju Lampung Timur berbahaya bagi nelayan berperahu kecil
karena ombaknya setinggi hingga 3 meter. Sulit ya? Kurang ya? Cuacanya juga ekstrim, nggak enak. Oh, cuaca buruk maksudnya. Kabarnya informasi beberapa nelayan pindah haluan ke mana? Ke Lampung Timur ya. Emang ada apa Pak di Lampung Timur? Banyak ada musiman ya, kapalnya gede sampai ke sana, ke Penet, Gambas. Kalau kita kan nyampe ke sana. Oh, karena apa kecil kapasitasnya? Kecil. Di sana kan bebannya gede. Luannya Pak. Keluarnya kan ya itu cuacanya buruk. Misalnya kita kalau mau ke pinggir takut mana ini gunungnya nanti jauh apa enggaknya kan nggak tahu. Orang gelap. Oh, di ini gelap. Iya. Kalau cuaca kayak gini kan kadang-kadang kan gini. Gelap semua. Gini kadang-kadang kelihatannya dekat aja kayak jauh, nggak tahu numbur aja gitu. Iya juga ya Pak. Apa Pak? Waktu libur melaut dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan. Mereka berharap cuaca ekstrim segera berakhir dan mereka kembali melaut untuk mencari nafkah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah penyandang disabilitas dilibatkan bekerja di KPUD Bandar Lampung dalam pencocokan dan penelitian atau coklit data calon pemilih pada pemilu 2024. Salah satunya Rido Kuncoro. Senin siang, ia mendatangi rumah-rumah sebagai petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih. Meski memiliki keterbatasan fisik, Kuncoro dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kebanyakan sih kayak perumahan ini kayak di gang-gang itu kan kebanyakan kita juga orang pekerja juga, kadang ditemuin susah, kadang gampang, ya kita harus sabar aja. Lo dengan maaf ngomong kita ada keterbatasan itu gimana sih sebagai Pantarlih kerjanya apa enjoy aja atau gimana? Enjoy aja, kayak orang-orang biasa normal aja. KPU Bandar Lampung merekrut 846 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk pemilu 2024. Jumlah petugas Pantarlih sama dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Bandar Lampung. Tidak ada perbedaan antara yang teman-teman kita, saudara kita yang disabilitas maupun yang tidak. Secara prinsip selama kemudian memang tidak mengganggu aktivitas pribadinya dan memang tadi kita ketahui motivasinya juga tinggi, kita senang dengan hal itu. Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Edo dan teman-temannya. Nah, tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 dan kini tahapannya masuk pada pencocokan dan penelitian atau coklit untuk penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih di masing-masing TPS. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.